Dita kan 165 juta kan. 165, oke. Nah, digali dan kabar terakhir gue denger tuh sampai 600. 600. Ini Iya. gue bingung nih. 600, lalu bagaimana cara dia ngutang dari satu orang lain sampai jadi 600. Gue pengen tahu mungkin dong gini, kiatnya. Gue pengen tahu. Lu pengen mempraktekkan. Anjing 600.000. 600 juta. Gue bisa buka usaha malah. Iya. Karena setiap fans berhak bersuara. Bang Nick di mana aja? Ada huru-hara. Sorry guys, Sangat rusuh tadi. gua tidak bermaksud untuk mengubah semuanya. Gua cuma nyari satu aspek doang. Gua yang keganti semuanya, gua bingung. Settingannya modar tadi. Iya Ya, kadang-kadang terjadi. Kita cuma mengubah satu hal tiba-tiba semuanya berubah. Gitu ya. Kayak apa nih orang Gak ada. Cuma pengen ngubah satu hal, tapi ternyata semuanya berubah. Gak Kayaknya ada kisah yang Gak ada kisah. kita kan hampir 2 minggu ya Bang Dik ya. Hampir 2 minggu kita nggak tag nih. Ya kan? Oh iya benar. Mungkin ada sesuatu update dari Bang Rangge gitu. Nggak ada. Apalagi tadi ke-trigger dengan sebuah message. Gara-gara ngubah satu hal yang berubah jadi semuanya. Apa nih? Enggak lah. Kalau untuk poin itu mungkin buat cerita di lain waktu aja. Ini yang begini nih. Apa? Kita hari ini membahas itu dulu. Membahas tentang utang. Wah, gila, to the point sekali. Karena durasi. Iya. Sama kalau nggak nanti makin dicecer. Ya, ini berarti berkenaan dengan apa yang lo tweet juga ya di beberapa waktu lalu ya, soal hutang. Hutang, benar. Ternyata bukan hanya negara yang berhutang. Wota juga berhutang. Enggak, ini masalah turun temurun kalau. Iya, ini kayaknya masalah. Mungkin beda prioritas ya. Iya. Maksudnya negara berhutang ada tujuannya ya kan. Wota juga berhutang ada tujuannya. Masing-masing ada tujuannya tuh. Masing-masing ada tujuannya. Tujuannya apa kira-kira? Nah, kan lu yang masih di dalam sana. Jadi lu yang paham kan. Alasan utama. Atau ini dulu deh. Ini. Sebenarnya lu menemukan apa kasih awalnya? Lu awalnya menemukan Kita apa? Konteks dulu, konteks. Iya. Jadi kemarin itu jadi ada seseorang yang jadi gini, awalnya tuh dia wota yang kelihatannya sangat berada. Jadi dia tuh sering kayak ke mana? Malaysia atau ke luar negeri lah, apa dibilangnya di Singapura bla bla bla. Dan kayaknya dia dia membentuk image dia tuh sebagai apa tuh istilahnya kalau sekarang tuh wotajir. Aneh banget tapi udahlah. Atau sultan. Juga enggak, wotajer gue baru denger tahu. ada ini ya. Bisa digituin ya, gue baru denger sumpah. Ada istilah begitu. Parameter tajirnya dari ya itu tadi ya, kelihatan dia nge-give banyak apa Iya, apa kalau ada kayak apa ya dia sering misal ada yang live stream dia give atau misalnya kayak ada yang keluar negeri dia ikutin. Terus juga ada beberapa kali tuh kayak ngasih pesan-pesan yang menyiratkan bahwa dia tuh duitnya tuh berhamburan lah. Atau kayak pengen apa beli apartemen dekat FX apa biar bisa langsung nonton gitu lah. Oke. Kalau tadi lu bilang ada kalau keluar negeri diikutin. Ya. Itu berarti kalau member lagi ada di mana? di Jepang misalnya. Ya, dia akan ke Jepang juga apa gimana? Seingat gue sih yang paling sering sih ke Malaysia seingat gue. Oh, Malaysia. Malaysia itu untuk lawatan ini kan ya, bilateral ya? Iya enggak? Bukan. Bukan ya? Ada KLP 48. Iya, maksud gue itu maksudnya. Oh bukan. Waktu itu tuh ada sebelum KLP. Jadi ada event kalau gak salah ya ini mungkin benarkan gue kalau salah. Jadi ada event namanya Animan Gaki kalau salah waktu dulu tuh. Oh iya. Yang sekarang tuh ada lagi nih. Iya itu gue tahu. Nah, jadi apa di situ kan biasanya JKT ke sana. Nah, dia tuh at least di Animan Gaki sebelumnya dia ke sana. Oh. Ngikutin. Iya, dan dia jadi gini, apa dia tuh kayak sering sekali membentuk image lah. Bahkan yang gue denger dia bahkan pernah ngutangin orang. Wow. Masih pinjam. Dia memberi hutang dari hutang. Kalau main blown juga ya.
Kalau gali lubang tutup lubang gue paham ya. Tapi Lu ngutang buat ngebalikin yang satu dulu ya kan. Lalu tempo yang di sini kan gali lubang jadi- tutup lubang. Iya, gitu ya. maksudnya itu gue paham. Tapi kalau misalnya lu ngutang, and then lu ngutangin orang, itu gue nggak paham. Ya, mungkin tadi untuk pembangunan image kali ya. Jadi maksudnya kayak Oke, image. karena kan ketika lu bisa ngutangin orang kan pesan tersiratnya adalah lu berlebih duit lu. Oh iya. Atau jangan-jangan dia simpan pinjam. Dia koperasi jangan-jangan. Enggak, tapi gini, at very basic. Sebenarnya kan kalau orang tajir tuh ya udah kelihatan mobilnya Ya, oke, ya. tinggalnya oke, di tempat yang oke. Tapi dia tidak menampilkan itu. Nah, jagonya itu Bang Dik. Jagonya tuh dia meskipun dia tidak pernah melihatkan rumah, mobil atau apa-apa tuh dia bisa membentuk image sebagai sultan. Gila ya, bisa begitu ya. Iya Emang, dan bukannya kelihatan dari pembawaan juga nggak? nah ternyata pembawaannya tuh pembawaan orang tajir beneran. Oh gitu. Jadi dia emang sebenarnya cukup ahli sebenarnya. Oh wow. Apakah dia skitsu? Enggak, maksud gue gini. Ada yang image tajirnya masih agak-agak kaku atau newbie kan karena dia baru tajirnya kan. Ibaratnya gitu kasarnya. Iya. OKB. Tapi kalau yang old money tuh biasanya dari pembawaan tuh udah berasa gitu tanpa dia nunjukin ya. Gini, masalahnya kan kalau mau OKB ataupun di old money kan tajir is tajir kan. Iya. Jadi mungkin ya bisa aja dia kayak OKB bisa jadi tapi tetap aja kelihatan tajir. Kayak karena OKB kan still tajir kan. Ya tetap benar. Cuman maksudnya pembawaannya berarti bingung nih gue. Ya paham. Apa pembawaannya tuh dia kelihatan ini apa kalau dari kesaksian orang-orang tuh tidak ada yang menyangka bahwa dia sebenarnya sesuram itu. Oh, oke. Makanya Iya, sampai iya, dia iya, tuh iya. ada kayak teman gue dia bilang kayak dia mau dibeli apartemennya udah dipasangin heater, dipasangin apa terus kayak Iya, hilang. Ya gue baca threadnya tuh yang dia bilang apa? Dia pakai banknya Maybank atau Standard Charter atau apa gitulah. Oke. Terus Makanya tapi kan- nggak transfer. Itu dia. Padahal udah di semua request dia udah dipenuhin gitu-gitulah. Oke. Jadi ya sebuah sampel kalau di apa ya? Istilahnya dia bisa membentuk itu jadi kayak rekeningnya tuh bukan rekening biasa dari luar negeri apa ya. gitu loh. Iya. Tapi semuanya emang cuman pakai kata-kata doang. Oke. Tapi orang percaya. Iya. Makanya dia bisa sampai ngutang apa 600 juta ya. 600 juta tuh Wow. itu wow. Lu 600 juta lu bisa beli at least lu bisa beli rumah gitu kalau lu bicara Iya. bukan di Jabodetabek ya. Iya. Lu bisa beli rumah. Wow. Bentar. 600 itu yang udah kedetek nih? Atau ada yang masih belum? Seharusnya sih itu udah mendekati. Jadi kan awalnya kan yang kedita kan 165 juta kan. 165, oke. Nah, digali dan kabar terakhir yang gue denger tuh sampai 600. 600. Iya. Ini gue bingung nih. 600 lalu bagaimana cara dia ngutang dari satu orang lain sampai jadi 600. Gue pengen tahu mungkin dong gini, kiatnya. taruh aja. Gue pengen tahu. Lu pengen mempraktekkan. Dia mempraktekkan. Anjing 600.000. 600.000, 600 juta. Gue bisa buka usaha malah. Iya. Kita bikin apa usaha gerobak mie aja tuh gak nyampe berapa 10 juta kali Iya, ya. maksud gue gitu. 600 tuh. Tapi gini, jadi mungkin poin pentingnya dia dari pembangunan image itu adalah orang jadi percaya dia. Jadi kan ketika dia ngebangun image sebagai orang tajir gitu tuh orang jadi mikirnya kayak ya elah gue ngeminjemin kayak 50, 20, 10 juta mah gampang buat yang balikin. Gitu image yang muncul. Iya, tapi gue jadi tiba-tiba keingat sama kejadian kita yang dulu. Ada seseorang ya, kita nggak usah sebut nama, Ya. orangnya mencerminkan ya dia sangat-sangat kuat di politik. Ingat gak lo? Lu diutangin berapa ratus kan? Ya gitu-gitulah. Gua juga waktu itu juga percaya sama pembawaan dia. Oke. Karena dia benar-benar kelihatan sebagai orang yang sangat aktif di dunia politik. Oke. Terus dia bisa, dan dia lumayan nyumbang loh di Sosenkeo gitu-gitu apa Iya, segala macam, iya. iya kan? Ada handshake di sold outin. Iya. Hmm. Nah, jadi
gua kebayang karena benar-benar di zaman kita waktu itu ada real case-nya dan korban kebetulan kita berdua korban. Iya, gua Oke, oh iya 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 iya. ya meskipun kalau lu denger ini, gue sih udah kayak ya udahlah apa. Iya, orangnya juga udah hilang juga, nggak tahu Iya. kemana. Iya, ya, Ya, ya itu tapi waktu itu tuh berat sih apa to be honest itu jumlahnya waktu itu kayak anjir duit gua. Tapi kan lu jadi percaya kan waktu itu, poinnya kan itu kan. Iya, Karena dia benar-benar bisa ngebangun image jadi seorang yang kita pikir udah dia duit segitu tuh gampang dibalikinnya. Itu Jadi dia. akhirnya ya minjemin gitu. berarti ada unsur ininya dong. Maksudnya kalau bisa gue cerna ya, ada unsur fraudnya nggak? Maksudnya ada yang dia janjiin sampai orang mau minjemin di angka yang gede. Karena gini, yang gue tahu orang minjem duit misalnya kayak buat hidup, ya kan, buat melanjutkan kehidupan itu nggak usah 100, 10 aja susah banget gitu. Oke, kalau waktu itu sih jadi dia bilangnya kayak dia butuh, ini contohnya waktu itu kan dia apa ya kebetulan gue ngebantu dia lah untuk kayak waktu itu pembuatan film lah. Nah terus kayak dia butuh tambahan buat film, ya udah kayak filmnya jelas nih waktu itu nih kayak, dan memang ya syutingnya juga jelas, artisnya juga jelas, ya Jadi udah. beneran Jadi film? beneran film ya. Pakai ex-member waktu itu. Pakai ex-member waktu Oke. itu kayak ya gue mikir ya proyeknya jelas ya kenapa nggak gue ya udah apa gue pinjemin aja kan. Nah ternyata ada problem bla 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 ya akhirnya stuck dan itu macet Iya, dan Ya. orangnya hilang kan. dan orang hilang. Ya kalau gua kasusnya mungkin bukan gua minjemin duit, tapi waktu itu ada proyek gitulah, dijanjiin proyek ya, karena kan dia di pemerintahan kan, Iya. begitulah. Cuman akhirnya ya hilang. Ya begitu emang, dan ternyata ada banyak kalau dirunutin ada banyak orang kayak Rangge dan gua gitu loh. Iya, Oke. waktu itu pada saat itu ternyata pas dia sebelum hilang itu korbannya lumayan cukup banyak. Iya. Gua nggak tahu cara muter duitnya, entah dia muter duit atau emang Iya. dia pasal itu udah ada duit atau dia ngegampangin, nanti kan gue dapet duit dari proyekan ini, gua dapet duit dari apa gitu loh. Jadi itu yang agak tricky sih. Mungkin gua dapet feel-nya karena pas zaman dulu tuh ada contohnya kayak hampir-hampir kayak gitu. Walaupun sekarang case-nya mungkin agak-agak beda dikit gitu. Kalau gue ngeliatnya sih mungkin beda. Kalau gue sih ngelihatnya bisa jadi itu orang kalau yang dulu ya si orang dengan partai politik tertentu itu mungkin memang dia dalam tanda kutip ditipu juga sama orang yang bekerja sama dan proyek dengan dia. Karena gue pernah ngeliat dia beneran berusaha untuk agar proyeknya jalan. Iya. Jadi kalau ini kan bener-bener kayaknya kebutuhan tersier banget nih. Iya, Full ngidol. Full metal ngidol. Enggak, tapi kan tersier kalau menurut kita. Kalau buat dia primer. Kalau dia primer. Iya buat dia primer. Lebih primer daripada Iya, makan malah iya, mungkin. malah. Enggak, makanya gue yang gue sampai sekarang gue nggak bisa masuk di akal gue itu untuk lu bisa minjem angka-angka yang sampai segitu, berarti kan ada janjinya nih, ada yang bikin orang tergiur gitu loh untuk ya udah nih gue pinjemin lo. Kalau menurut gue dua sih, ya satu janji, satu lagi tadi image yang dimana kayak ketika lu kelihatan sukses kan ya lu kayak minjem duit kan juga kayak lebih mudah kan. Iya, berarti gini, berarti dia punya jaminan kayak misalnya nih ya, yang bikin orang tergiur, bro gue pinjam 10 juta, gue balikin 20. Enggak harus Mungkin gak se-ekstrim itu sih. Mungkin Iya enggak, maksud gua kayak 600 men. Kan enggak satu orang. Iya, nggak satu orang. Tapi kalau nggak ada satu yang boro-boro dah, kadang orang ngasih jaminan orang berat. Bener gak? Iya. Karena dia gini, dia itu kalau gue lihat karena dia terlihat tajir, lu udah yakin pasti balik. Iya, Terus ditambah persis. mungkin ada benefit tertentu, bisa jadi lu emang nyari muka ke dia, bisa jadi ada tambahan interestnya, bisa jadi entah tuker sama apaan gitu loh. Jadi jadi nggak harus nilai bunga, Tidak tapi harus itu. bunganya abstrak nih, bisa jadi masukin fanbase lah apalah, bisa lu jadi tunggu di P4, lu tunggu di Iya. P4 ya. Ya bisa jadi, gua nggak tahu ya. Tadi nyamperin lu ya pokoknya ngetok Dia kaca ini lu. kalau gue salah inget ya, dia juga ngomong bahwa duit itu tuh mau dipakai untuk ngebiayain beberapa fotografer. Salah satu teman kita. Oh gitu. Yang Iya. baru kita telepon tadi. Iya, baru kita telepon tadi. Jadi Atau telepon tapi pertanyaannya beda ya. Iya.
Jadi si teman yang baru kita telepon tadi itu kabarnya juga salah satu orang dicatut namanya. Bilangnya kayak ini untuk ngebiaya ini apa duitnya ini mau dipakai untuk ngongkosin beberapa fotografer ini buat ke Malaysia misalnya ada kayak gitu. Tapi nggak berangkat kan? Gini, bukan nggak berangkat. Fotografer itu gak butuh duitnya dari mereka, gak butuh duit dari dia. Oh, Ya bener juga sih, fotografer udah, idolgrafer udah ya pasti berduit karena udah kan punya duit. gearnya Gearnya udah mahal. mahal. Iya. Dia mencatut nama aja gitu loh. Mencatut nama. Jadi Iya, iya. ini yang gue denger ya. Jadi dia bilang kayak salah satu modusnya adalah dia ngomong ini kayak anggapnya si A itu mau berangkat ke Malai kayak mau minjem duit. Butuh duit tambahan. Nanti dibalikin. Ya udah kayak dibalik ya gitulah. Jadi dia nyatut nama juga. Kalau udah kepepet emang pinter ya. Iya. Dan Gue nggak pikirnya kepikir, kita nggak akan kepikir caranya. Nggak nyampe gua, sumpah. Dan gini yang fotografer yang cat namanya kan fotografer yang udah lama juga di fandom nih. Jadi orang tuh kayak Ya percaya lah. Iya. Trust ya. Jadi gini, dianya kelihatan tajir nih. Terus dia nyatut nama orang-orang yang cukup dipercaya di fandom. Ya akhirnya orang tuh jadi kayak ragu-ragu kayak aman lah kalau minjemin buat ini mah. Mikirnya begitu. Plus ada faktor kita di fandom di mana pengeluaran seperti itu sangat masuk akal. Tidak. Enggak, bener ya? Iya. Kalau lu dulu kita mau senbatsuin, itu kan bukan kebutuhan primer dong. Iya. Tapi uang bisa digelontorkan dengan Tapi mudah ya. dengan mudah. Iya. Bahkan dulu gue yang nggak punya uang pun semua uang gue kasih. Tiba-tiba kok kenapa ada ya uangnya? Kok bisa ya gitu ya. Ada faktor itu jangan lupa. Oke. Tapi enggak, gue tetap 600 tuh gue pengen berguru sih sama dia. Tapi untuk tujuan yang lebih baik gitu maksud gue. Gila men, lu bisa ngumpulin duit segitu gitu. Lu ke bank aja belum tentu dapet ya? Belum tentu dapet orang jaminannya rumah, gila. KTA 100 juta aja. Iya. Bunganya berapa? Bunganya gila. Jaminannya macem-macem. Mobilnya dia nggak mau nggak ACC kalau mobilnya nggak baru. Ini orang bisa bermodal lip service. Gue pengen berguru sih sumpah dah. Kalau ada suatu hari kesini ya, kita ngobrol-ngobrol sama dia. Kita pengen berguru gue. Tapi kita membuka pihak kalau mau klarifikasi, kita membuka juga dong kan suara fandom. Oh iya benar. Benar kan? Betul. Kalau emang lu ngerasa ada kesalahpahaman, ya nggak apa-apa banget. nggak apa-apa. Ini kan kita angkat kebetulan karena ada isunya mencuat di fandom gitu kan. Isunya mencuat dan kebetulan angkanya bombastis ya kan. Benar. Karena tapi gini, sebenarnya ini kan udah dari dulu ada ya. Iya nggak? Iya. Dari fandom ini Dari ada. generasi ke generasi. Ini ada nih kasus ini ada terus. Cuma kecil-kecil kan. Iya. Kecil terus ya nggak tahu apakah beneran diganti atau hilang gitu. Nah, sekarang kebetulan keluar yang gedenya tiba-tiba gitu. Terus jadi banyak orang yang punya kesaksian, punya testimoni, punya pengalaman segala macam dikumpul-kumpulin, angkanya jadi segitu gitu kan. Wow. Dan mungkin ini sedikit tentang hukum juga di tipis-tipis. Ya. Jadi kan ada waktu sempat ada nanya ke gua kayak ini tuh bisa di penjara gak sih orang kayak gini? Bisa dipidanain gak sih? Nah, jawabannya itu harus dilihat kasus per kasus. Karena gini, kalau kita bicara utang piutang itu kan perdata, pinjam meminjam kan, by default itu bukan suatu pidana. Tapi ketika ada unsur penipuan di dalamnya, nah itu baru. Nah, let's say tadi yang kayak contoh yang bilang bahwa lo minjemin ini karena mau ngebiayain fotografer ke Malaysia misalnya, padahal fotografer juga kagak nerima duitnya sama sekali dan kagak minta juga in the first place. Ya. Dari situ pidananya. Itu yang bisa dikasusin ya. Yes. Atau kayak misalnya dibilang kayak, wah gue ada proyek, padahal proyeknya gak ada, itu pidana. Tapi ada ya. Kalau misalnya lu dia minjam buat proyeknya ada, tapi proyeknya gagal, itu bukan pidana. Itu perdata, karena itu risiko bisnis. Lu minjam buat proyek A, proyeknya beneran ada, proyeknya gagal, ya udah. Tapi kalau proyek A-nya in the first place gak ada, itu baru pidana. Lu minjem untuk proyek mensukseskan OSI. Proyek dong. Proyek. Enggak, ini proyek. Itu proyek. Itu gue setuju. Iya. Bener dong? Iya. Dan ternyata gagal masuk senbatsu. Iya. Enggak masuk tuh 32 tuh. Iya. Itu gimana menurut? Enggak. Itu bukan pidana. Karena gini. Pidana. Itu kayaknya yang minjemin juga ya udah aja deh nggak sih biasanya ya. Enggak, soalnya gini, mensukseskan OSI itu kan berarti gini, lu kan
berarti dari voting dan sebagainya kan. Betul. Nah, yang perlu dibuktikan adalah lu beneran beli votingnya. Iya, iya. Yang penting itu. Iya, Yang kalau penting misalnya itu. misalnya dia OSI lu gagal masuk gara-gara duitnya dipakai buat yang lain, pidana. Itu pidana. Jadi kalau misalnya kayak wah lu ayo kita masukin si A ke Senbatsu, tau tuh gak Senbatsu kayak gue udah keluar duit 500 juta deh, kok gak Senbatsu ya? Iya, kok 32 aja nggak masuk Iya, ya? 32 gak masuk. Nah, ternyata duitnya dipakai buat main-main ya itu baru itu benar pidana. Pidana. Iya. Tapi kalau duitnya udah dipakai voting tapi ternyata dia peringkat 32 tuh keluarnya 700 juta misalnya, ya udah. Ya udah, kan Ya udah udah. ke peringkat. Iya, toh karena Berarti memang- tipis banget nih. Iya, memang Tipis banget. duitnya emang dipakai, cuma gak masuk aja. Tapi itu bisa diklasifikasikan sebagai proyek. Proyek, benar. Nih ya berarti Pasti bisa Iya. berkelit nih. Proyeknya beneran ada nih. Megang duitnya masih bisa berkelit. Iya. Menteri proyek. Kami beneran make ini buat ngevoting ini. Oke. Emang gak masuk aja, ya udah. Iya. Iya. Jadi udah paham ya semua ya. Iya. Para debitur dan pada kreditur ya. Nah, ya mungkin buat Sosenkyo nih kalau misalnya ada yang pinjam meminjam ya tadi untuk fanbase terutamanya yang bilang bahwa wah kita mau menggalang dana ya, ingat lo butuh transparansi. Karena kalau lu Nah. bilang lu galang dana nih, lu pada galang dana ternyata duitnya gak jelas buat apaan, ya yang minjem, apalagi kalau misalnya peringkat member yang lu dukung surem, nah nanti ya lu bisa jadi minta pertanggungjawaban kayak ini duit gue bener dipakai untuk dukung gak sih? Iya, laporannya mana? Persis. Ya, terutama buat lo pemegang dana nih, warga Iya. fandom yang ibaratnya Recap. iya, lo punya duit segala macam. Iya. Ketika ada entah perwakilan dari fanbase atau apa, terus mereka bilang ini mau ngegalang dana, lo terus ngasih duitnya, jangan lupa minta pertanggungjawabannya ya, Iya. laporannya segala macam gitu. Tapi harusnya setiap fanbase kalau zaman dulu ya harus nggak tahu, sekarang gua nggak tahu ya. Dulu kan selalu ada recapan laporan keluar Iya. per fanbase. Kalau gue dulu di Pandemonium ada emang Pandemonium tuh fanbase siapa tuh? fanbase perjuangan Sinka. oh, Sinka Juliani ya. Iya. Perjuangan tapi kan sebenarnya Sindor. Oh Iya, iya. Sebenarnya kan Sindor, cuman nih tim kecil aja. Ah. Buat yang khusus apa ya waktu itu gue lupa. Iya Sosenko 16 Iya. peringkat. Oh enggak deh, Undergirls. Bukannya Jangken ya? Janken kan nggak ada Oh iya, Jangken nggak ada Nggak itu, ada. ya, salah. Iya. Oh. gitu. Iya. Jadi ya yang paling penting adalah poinnya itu bisa dikategorikan sebagai proyek. Proyek. Jadi aman. Benar, ya itu bisa. Pinjam meminjam aman. Tipis. Agak-agak tipis selisihnya. Iya. Lantas ada ini lagi nggak sih selain yang angka gede itu, ada kasus-kasus yang pernah lo dapat juga sebelumnya? Tapi kan yang kecil-kecil gitu. Setiap Iya. circle selalu ada deh kayaknya. Feeling gua Sebenarnya ada sih. utang tuh. Selalu ada ya. yang Sebenarnya kecil-kecil gitu. sebenarnya utang tuh ada di mana-mana sih. Ah. Tapi ya gimana ya? Mungkin yang lain belum seketerlaluan inilah. Dan mereka mungkin masih kayak menunjukkan itikat-itikat baik bahwa mereka tuh masih berusaha mencicil atau minimal gak kabur. Jadi kayak Ya, tidak menjadi kasus. Yang penting orangnya ada gitu kan. Iya, ada dulu. Kalau ada etikatnya sih gua udah yang penting ada usahanya sih. Iya. Kalau itu. Ya kalau zaman dulu juga wota utang tuh biasanya kan loncat-loncat circle kan. Di sini ngutang, dia loncat sini. Udah merasa tidak sanggup Iya. ya. Oh iya itu Loncat lagi kan Cabut. dulu ada beberapa orang berkasus seperti itu. ya, lu pada harus hati-hati guys kalau nemu yang kayak gitu. Jadi ada. Oke. Ciri-ciri kalau orang pengen ngutang sama lu untuk ngidol. Ini orang buat preventif ya. Ngutang. Kadang gua tuh ketawa ngutang Ini untuk ngutang idol ya. Ngutang untuk ngidol tuh emang rada-rada. Lu kan udah berapa Iya, banyak lu pasti harusnya bisa mengidentifikasi dong. Ya, gue bilang jumlah piutang gua untuk sesama wota Nah, jauh lebih banyak daripada duit yang gue keluarin untuk idol sendiri. anjing. Selama gue berapa ya? Dari tahun 2012 ya. Dari tahun 2012 gue ngidol tuh masih kalah pengeluaran gue di fandom ini untuk member dibanding untuk wota. Gila. Gila. Ngutang. Semoga surga balasan lu Bang Rangge. Gila lu. Lu baik banget nih. Sangat-sangat filantropis. Kan selain filantropis juga aktif kan. Kemarin iya. baru jadi aktivis Rangga. Woi, luar biasa. Bang Rangge ini
mengadvokasi. Top Ini abis. peran di fandom salah Gila, satunya gila, adalah gila. Negara lagi genting ya. loh, kan semua pihak berjuang. Iya, benar. Dengan Benar. cara masing-masing. Dengan cara masing-masing. Barangnya dengan Iya. capabilities-nya gitu. Iya. Ya tapi kayak gini gini sih gue sih saat ini sudah sangat selektif banget ya sesama, karena dari pengalaman gue dari gue di sini tuh orang yang benar-benar ngebalikin utang ke gue tuh cuma 2 orang. Sorry, tiga orang, cuma 3 orang. Orang yang ketika gue pinjemin duitnya balik, sisanya tuh kayak ngilang. Nah jadi gini, mungkin Ini kalau utang untuk ngidol ya. Gua untuk apapun itu apapun itu. bisa jadi untuk idol, tapi ya itu serah mereka lah. Ya. Yang pertama sih kalau gue ngelihatnya, kalau ciri-ciri tuh sebenarnya agak random ya, tapi Random. Tapi ada biasanya ada pola berulangnya dong nggak sih? gini, satu, kalau saran buat gue ya, kalau dia udah ingkar janji sekali jangan pernah pinjemin lagi. Iya. Let's say dia udah bilang nih kayak, bang, gue minjem anggapnya 1 juta, Nah. gue minjem 1 juta, nanti akhir bulan dibalikin. Ya. Nah kalau akhir bulan dia gak ngebalikin, jangan pernah pinjemin lagi. Oke. Karena disitulah apa yang jadi bahaya. Karena biasanya tuh kayak, bang sorry gue kemarin tuh anggap aja nih misalnya akhir bulan udah gak ada nih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba nanti bulan kelima kayak, bang sorry gue yang kemarin ada kesulitan, ini gue ada kesulitan lagi nih, boleh gak pinjem lagi nih, nanti gue akan balikin sekalian mau utang gue yang kemarin. Oke. Jangan kalau dia udah bilang kayak gue balikin sama utang gue yang kemarin. Semua orang yang ngomong gitu ke gue Biasanya berujung luka ya. bukan biasanya 0%. 0%. Semua orang yang bilang ke gua bahwa dia mau minjem lagi dan akan ngebalikin sekalian sama utang yang kemarin, 0. Belum pernah ada orang yang ngomong gitu ke gua dan bener ngebalikin uangnya. Oke. Jadi kalau buat gua, kalau misalnya lu minjem sama gua dan lu bilang lu balikin misalnya di akhir bulan lah atau minggu depan atau kapanpun itu, dan lu one prestasi, selesai. Gua One apapun yang prestasi. terjadi, mau lo bilang ya sorry ya, mau bilang kayak lu butuh duit buat operasi lah atau apalah, atau dibilang kayak adik lu butuh buat sekolah, atau orang tua lu butuh biaya buat pengobatan, nggak ada. Sekali lu minjem ke gua dan lu tidak mengembalikan sesuai dengan waktu yang lu janjikan, selesai. Oke. Itu penting karena di situlah, karena kalau ketika gini, orang yang gak amanah ketika ngebalikin duit, dia dalam pengalaman gua akan terus menerus gak amanah sampai tiba-tiba piutang udah banyak aja. Ya. Tiba-tiba udah kayak, ini kenapa jumlah piutang gua ke orang ini udah segini. Iya. Tapi lu catetin nggak? Gue catat. Lu catat ya? Gue catat. Iya. Gini, sorry, awalnya gue nyatet. Cuma begitu kayak udah kayak Banyak ya. udah kayak sering lama-lama kayak gue rekap kan, set. Anjing kok banyak. Ini mah bisa gue pakai buat SSK, ini segini. Iya. Tapi kalau misalnya nih ada yang dia emang gagal waktu itu gitu ya, menepati janjinya, terus dia sempat mungkin hilang berapa bulan gitu. Tapi abis itu dia beneran yang nih gua ada segini nih gitu. Ada nggak? Belum pernah ada. Artinya dia menghilang bukan karena dia kabur gitu, tapi emang belum ada aja. Sejauh ini belum sih. Belum ya. Sorry, mungkin ada tapi gue kayak gue familiar ada kasus kayak gitu tapi gue lupa. Tapi mungkin ada. Oke. Tapi itu minor lah. Mengingat segitu banyaknya yang lebih banyak yang lolos ya. Iya. Utang emang Parah. sulit sih kalau di ngidol. Daripada ngutang menurut gua mendingan minta aja sekalian. Gue setuju. Kalau kayak gitu kan udah clear kan. Iya. Bang bagi duit Ya. buat ini misalnya kayak, ya kan gue tinggal bilang kayak, oh gak anjing buat apaan, atau kayak ya lah gak apa-apa. Ya udah selesai. Berarti kan kemampuan dia membujuk lu kan. Iya, Soalnya itu- gue punya teman gitu ya. Dia minjam ke beberapa orang akhirnya bisa teateran. Ceban. Oh iya, gue tahu. Iya kan? Gue tahu. Oh iya, Ceban. ngolekin jatuhnya ya. Berarti bukan pinjem itu ngolekin ya. Iya ngolekin, tapi kan minta gitu. Iya, jatuhnya minta. Gue bagi ceban dong gitu. Tambahin nih, kurang ceban. Padahal masih kurang 90. Dia ngomong orang yang kedua juga begitu. Dulu masih cepet kan, masih 100.000 teater. Iya. Akhirnya dia ke 10 orang, dia dapat. Dan dia ngulangin itu berulang-ulang loh. Dan dapat terus gitu loh. Iya.
ke orang yang berbeda gitu. Iya. Ya karena ceban jatuhnya. Dan dia tidak punya utang karena dia minta. Ya. Iya. Mendingan Iya, kayak gitu. Tapi kalau Ya, gua ingat ini. kalau kasusnya minta, ya seperti halnya orang ngasih, berarti kan sebisa gue kan, maksudnya semau gue. Iya. Iya. Gue ada 20.000 ya, 20.000 nih gitu. Nggak ada angka yang pastinya gitu. Dan itu gantung jujur apa aja sih. kemampuan persuasi aja kan. Iya. Harus setuju. Ya begitu juga dengan yang berutang kan. Ya berarti sebenarnya juga utang juga kemampuan persuasi sih. sama aja. Lu tidak akan mendapatkan 600 tanpa kemampuan persuasi, tapi Iya, ya benar. iya Iya, gue sebenarnya tetap harus dia berguru tuh. sebenarnya sih si orang yang si ngutang 600 juta ini nih kalau jadi sales sebenarnya mungkin jago. 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 Kenapa nggak jadi sales aja? Gua gak tahu, tapi he got talent. Oke. Kenapa world government tidak menunjuk dia jadi sales ya? Iya. Ada ini nggak apa? Suara-suara ya. Suara Ya. fandom. Let's go. Oke, kita coba ya nih. Oke, ini mungkin gue baca dari Firman Syah YF08. Di zaman dulu apakah pernah terjadi seperti ini? Kalau gak salah pernah dengar kalau dulu untuk gift member tidak dibatasi nominalnya sehingga banyak kuota yang jor-joran dalam ngasih gift. Mulai dari laptop, HP hingga ke makhluk hidup seperti anjing. Wow. Gue tidak tahu kalau yang makhluk hidup. Tapi emang ya dari dulu selalu ada Selalu kuota ada. utang. Dan kalau kita bicara laptop, iya gue pernah dengar. Handphone ada. Kebetulan waktu itu orang yang gift di pas gue lagi di lobby. Apa makhluk hidup ya emang ada yang nge-gift anjing ya? Nggak tahu, setahu gue nggak boleh deh dulu. Setahu gue ya. Iya, makhluk hidup. Ya mungkin bawah tangan. Ya, nggak bawah sih? tangan mungkin Oh, sih. pernah ada yang ngasih kucing. Iya, iya ada. Ya? Ada. Ada ya? Ada. Kucing bukan anjing. Kucing ya? Kucingnya kan sering dipajang juga sama member. Oh gitu. Ada. Siapa itu? Masih yang berapa? Poda X nih. Udah lama. Udah X. lama. Poda X sebut aja. Iya kan dulu si Ika Oh, Iya, ada. Iya. mau kucing mau itu kan pemberian fans. Pemberian fans. Oh, iya. Tapi kita nggak tahu ya apakah dia ngutangnya emang bener untuk ngasih laptop, HP sama kucingnya tadi ya. Apa itu kan itu dua hal yang berbeda. Tapi dulu kan lumayan sering ada wota yang minjem buat misalnya buat apanya kayak buat nyokapnya kayak buat apa ternyata buat ngidol. Ya. Itu sering dulu Ya. dari dulu. Itu Sekarang ada. gue yakin juga Ada. iya Masih pasti ada ya? ada. Pasti banyak. Gitu. Iya. Terus Selalu juga ada. Ini Hashtagnya apa sih? Gue nyari kagak dapet ya tadi. suara fandom utang. Oh, pakai H apa U? Oke, Oke, Nggak pakai, H nggak. tadi nggak ketemu. Enggak, karena kalau kita bicara hukum tuh tidak pakai hutang, utang piutang. Oh, utang ya. Utang, kalau kita bicara bahasa hukum ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Alif Rozali. Para host pernah nggak berutang untuk kebutuhan tersier seperti ngaidol atau kebutuhan tersier lain? Kalau pernah, berutang untuk apa? Lalu mohon beri kami petuah agar tetap terwaro oshi tanpa harus terlilit hutang. Wow. Lu nanya ke Rangge lah kalau warung. Iya, kalau itu sampai ke kita ya. Lu. Kalau gue untuk kebutuhan tersier tidak. Karena kalau gue ngutang itu buat hidup. Gua ngutang untuk kebutuhan waktu itu ngidol tuh pernah. Oh, lu pernah? Serius lu pernah? Oke. Kartu kredit tapi. Oh. Buat beli points. JKT Poin. Oh, iya. Dulu bukan poin, bayar kan pakai kartu kredit dulu. Kalau di website. Iya kan? Apa udah poin ya? Gue lupa. Sempet. Iya. I forget. Gua inget banget waktu itu Ya. gua nggak punya uang, terus Pakai kartu kredit. Gue pakai kartu kredit dan kartu kreditnya nunggak karena memang kita akan mengerahkan semua yang Semua. zaman dulu ya. Termasuk bersalaman dengan iblis. Gue no komen anjing. Tapi gua ngutangnya ke bank waktu itu. Utangnya ke bank. Dan akhirnya nggak kebayar, itu kan gua nggak punya duit. Ah. Terus habis itu sama banknya udah sampai ada debt collector. Oh, Gue pernah wow. ngalamin itu. Oke. Sebenarnya nggak pure untuk ngidol doang, untuk hidup, untuk apa Tapi segala macam. akumulasinya lumayan Akumulasinya tuh. lumayan. Oke. Sampai ya lumayan lah. Terus di situ hampir 10 kalau nggak salah. Limit gue kan 10. Waktu itu udah 10. Akhirnya datang debt collector, terus di situ ditelepon
akhirnya kita menyelesaikan yang apa, kalau kartu kredit kan lu bisa menyelesaikan tanpa ada tambahan bunga, tapi kartu kredit lu ditutup. Iya. Oke. Gue jadi bayar 8 juta gitu waktu itu. Tapi kartu kreditnya udah tuh. Udah close. Gitu. Itu pakai surat perjanjian. Gue pernah waktu itu dulu. Wow. Tapi bayar 8 jutanya gue bayar pakai uang beneran, gak ngutang. Iya. Tapi lu sadar gak sih bang apa? Lu didatengin debt collector gara-gara ngutang. Yang salah satunya adalah utang Idol. Iya itu. udahlah. Itu Gue pernah mengalami. menyeramkan sih. Udahlah. Enggak, gue paham karena itu tadi kebutuhan tersier lu jadi kebutuhan primer. Oke. Di Oh, ngidol iya. ini kita nggak usah munafik lah, gue yakin Iya, kita iya. pernah ada di fase itu gitu loh. Kan tersier kan ya, kalau kita sekarang mikir logika ya udah kita nggak akan mau keluar, gue kalau nggak ada budget ya udah nggak usar nonton. Tapi kan dulu Iya, enggak. Iya. Semua kehidupan kita di situ. Iya. Paham. Ya makanya Iya, ke semua kehidupan lu jangan di situ. Benar. Kalau nasihatnya sih itu, kalau karena nggak akan bisa ngubah segampang itu menurut Iya, gua. benar. Dan Lu kalau harus bisa, ngubah hidup dulu gitu. iya, dan kalau bisa ketika lo ya terjun ke dalam ngidol yang mana itu jatuhnya kayak bisa juga hobi gitu kan. Sebisa mungkin lu punya duit dulu. Udah dalam keadaan kerja atau lu punya usaha apa, lu udah punya cash flow gitu. Baru dah lu kalau mau mengalokasikan sebagian silakan gitu. Biar lo nggak kejerat utang yang ya tadi kita bilang utang tersier tuh jatuhnya kan. Iya. Bukan buat hidup gitu. Iya. Iya. Tuh ya. Atau sebenarnya lu have fun biasa aja tanpa harus. Jadi kan sebenarnya ya mantengin Twitter aja atau ngeliatin nonton live showroom. Sekarang kan jadi kalau sekarang sih sebenarnya ada banyak cara untuk lu menikmati ngidol tanpa lu harus keluarin duit sebenarnya. Iya. Ah. Dan gini, apa kan tadi salah satu poin pertanyaannya adalah lu gimana caranya diwaro tanpa lu harus berutang atau harus ngeluarin Iya. joran kan. Sebenarnya kan itu nggak satu-satunya jalan. Kadang jadi fans yang tanda kutip baik-baik yang bener gitu aja juga member juga udah notice lu. Nah, tapi kalau nggak Kalau ketemu, dulu ya, kalau sekarang gua nggak tahu ya kan, Nah, mungkin saking banyaknya. Iya, mungkin kalau nowadays gimana nih kasus ini dibawanya kan? Iya. Gimana caranya lu dapet waro tanpa terlilit hutang? Berarti gini ya, kalau gue breakdown. Gimana caranya lu bisa di notice member tapi lu nggak ngeluarin duit lebih dari pemasukan lu? Sebenarnya banyak banget ya. Di sekarang kan satu, lu bisa berkarya. Kan ada Oke. banyak wota-wota yang kayak bikin lagu buat member. Iya. Sekarang Oke. masih ada nggak kayak gitu? Masih ada bikin lagu atau bikin cover video. ya, cover bisa. Iya, atau lu ngegambar bikin fan art, Bikin konten, gue lihat kan sekarang Konten. banyak banget bikin konten kan. Iya. atau bikin konten. YouTube, Iya, ya, YouTube, podcast. Ya. Atau Lama-lama mengerucut. atau lu sering komen, nanti siapa tahu diundang. Bisa. Ya atau apa lu nge-reply member apa kayak selamat pagi apa Iya. gitu-gitu kayak, atau ya banyak lah apa, atau di showroom lu komen apalah kayak gini. Sebenarnya banyak banget cara untuk lu Oke. di Di-notice ya. notice tanpa harus ngeluarin duit, karena duit itu cuma salah satu mekanisme doang. Mekanisme. Dan yang kayak lu gini, lu cukup duduk tenang doang nih apa ngelihat apa yang perlu dilakuin, dan sebenarnya duit itu cuma kayak sesuatu yang minor. Karena tadi apa ya gini, maksudnya oke, lu berlomba-lomba ngeluarin duit bisa, tapi selalu ada cara yang lain kok. Lu kalau punya duit banyak, ekspektasi lu juga pasti akan lebih. Maksudnya lu kalau ngeluarin duit banyak untuk member, ekspektasi lu juga bukan cuman waro, pasti. Enggak. nih, Gue di episode berapa I will pernah not nih? go that way. Enggak, soalnya gue punya ada beberapa temen yang apa? Enggak, gua enggak bilang harus yang begitu. Iya. Tapi maksudnya level waronya dia akan Bisa selalu jadi Oh, beda. beda. Bisa jadi beda tingkatannya. Kan dari dulu kita udah ngelihat banyak kasus orang-orangnya. Iya. Ya nggak salah. Iya. Nah, tapi Betul sekali. ada beberapa teman-teman gue juga yang pengeluarannya menurut gue lumayan banyak, tapi mereka kelihatannya ya, oleh sisi gue sih kayaknya masih tulus-tulus aja. Punya pacar kali dia. Apa udah berkeluarga. Coba dia single. Kalau ngebales tadi apa yang pernah berutang, gue enggak. Iya. Mungkin ada satu atau dua lagi kali ya. Boleh. Oke, kalau ada juga dari ini apa
Itsuki Ray. Hmm. Sebenarnya gue udah bingung sih, karena dia bilang kok orang berani yang ngerusak hal yang udah dibangun, dalam arti orang kan ngebangun friendship, ngebangun trust. Ya. Cuma orang berani ngerusak dengan kayak ngutang ini, dimana dengan nominal yang kita tahu gak kecil, 500.000, sejuta atau berapa lah kita semua tahu itu gak kecil. Dan selalu banyak alasan untuk tidak menghadapi itu. Ya, mungkin maksudnya kayak kok orang, ya itu dia. Gue akhirnya ngeliatnya kayak ya itu perniagaan yang buruk sih. Dalam arti ketika lu ngutang dan lu gak bayar, kan ngerusak hubungan sama orang itu secara permanen ya. Kayak sebaik-baiknya orang tuh ketika lu, at least gue ya, ketika lu ngutang terus kayak lu ngilang gitu aja kan, ya gue tidak akan pernah percaya lu untuk apapun itu seumur hidup. Kayak gak mungkin gue tiba-tiba lu ngomong kayak, bang gue ada project bla 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 bla, gue minta investasi dong, kayak lu ngutang aja kagak bayar, invest. Kayak kan gak make sense ya. Iya. Mendingan lu ngajakin MLM aja dah Iya, daripada sekalian deh. Lo jadi agen asuransi dah sono. Sama mungkin ada terakhir nih. ya terakhir. Ada pertanyaan dari Florexa 13 atau Oke. namanya Reza. Ya. Tadi gue mau bacain yang ini sebenarnya. Oh, lu aja kalau gitu. Bacain ya. Ya. 1. Mengenai duit fanbase. Apakah orang yang membawa pergi bisa dikenakan pidana? Bisa. 1. Ya. 2. Penipuan tadi ya. Ya. Penipuan. Apakah bisa orang yang meminjam tanpa ada perjanjian itu dipidanakan? Ya. Dan yang ketiga, selain tolol, adakah kata yang lebih pantas untuk orang yang minjem buat judol? Oke, dari Suryo di Palembang. Suryo di Palembang. Oke, kalau duit fanbase jelas bisa. Ya. Lu bisa kena penggelapan. Hmm. Jadi gini tergantung, Penggelapan bukan penipuan ya. karena gini, kalau ketika lu bisa membawa pergi kan berarti lu memegang duitnya. Oh. Oke. Nah, ketika lu memegang duitnya itu kan lu berarti membawa kabur sesuatu yang lu pegang. Nah, itu masuknya ke penggelapan, bukan penipuan. Karena duit itu masuk ke lu bukan dari penipuan. Orang beneran kayak uang kas atau apalah atau merch. Dan lu adalah pihak yang memang berwenang untuk memegang duit tersebut. Ya. Tapi lu bawa kabur, itu penggelapan. Oke. Jadi bisa. Pidananya berapa lama tuh? Gua lupa. Ya, tapi mirip-mirip penipuan seinget gua angka waktunya. Nah, terus apakah bisa orang meminjam tanpa ada perjanjian dipidanakan? Bisa. Tadi ketika lu bisa gini kan, ketika meminjam kan lu bisa, terutama kalau locet ya. Kalau locet tuh kayak dibilang bahwa ini buat ini, ternyata bahwa itu palsu tuh tadi. Ada bukti-bukti itu Ada yang bukti-buktinya. bisa memberatkan ya. Yes, tapi kalau dia belisan, nah itu mungkin agak berat. Lu butuh kesaksian bahwa dia pas bilang minjem tuh katanya mau buat ini, tahu gak ada. Nah, lu gini. Ya. Kalau lisan doang agak berat. Kalau lisan ya. Termasuk dia lisan bayarnya cash. Ya, itu lebih berat lagi. Susah ya. Iya, Kalau karena transfer kan ada. Yes. Oh ya. Kalau transfer kan minimal lu pernah ngebuktiin kan Iya. bahwa lu pernah nampar duit. Kalau lu udah lisan cash, ya nanti kan ketika lu lapor polisi kan juga ditanya bukti bapak atau ibu atau mas atau mbak pernah minjemin duit ke orang ini apa? Kayak Oke. diminjemin lisan, dikasihnya cash. Lah terus kita mau ngeprosesnya gimana? Kalau bapak ngaku-ngaku pernah minjemin gimana kan gitu kan? Iya. Jadi jadi kalau lu misal tanpa perjanjian usahakan minimal kayak lu pernah ada chatnya dan lu transfer bukan cash. Biar ada sesuatu lah, jangan sampai kosong-kosong banget. Oke. Nah, terus ya selain tolol adakah kata yang lebih pantas untuk orang yang minjem buat judol? Gila kali ya. Rusak nggak Are you mikir out apa. of your mind? Judol tuh jangan itu tuh panjang. Panjang ya, Panjang. panjang. Di luar Panjang. konteks. Dan di luar Dalam konteks konteks. udah, itu udah di luar konteks. Ya. Nggak ada Gimana? waronya pula. Masih mending idol ya, ada waronya. Ada Ya. konversi. Iya. Judul yang harusnya Zeus. Gimana ya Bang Rangge berarti Ya. kesimpulan dari obrolan kita kali ini? Petuah Ya. lah minimal. Iya. Lu Sabda Rangge. Sabda Rangge hari ini Agak usah. perkara hutang untuk ngidol ya. Iya, kita. Oh iya, utang idol tuh tadi kayak ada yang nanya juga deh, tapi kalau dari gue sih ngelihatnya sesimpel gini, itu kayaknya ini teori gue ya. Ya. Mungkin lebih ke ego sih. Oke. Lo butuh lo gini, karena kan sebenarnya lo bisa bersenang-senang tanpa perlu dilihat sebagai orang yang kaya kan. Ya. Kayak lu gak perlu kelihatan kayak orang tajir, orang sultan atau apa, lu bisa bersenang-senang. Tapi
Karena kayak alasan apa lagi selain ego yang ngebuat lu merasa perlu dilihat sebagai orang yang tajir? Banyak Mungkin. cara menuju waro. Iya ngerti. Tapi Banyak. kalau dari angle gue, mungkin society membentuk kebiasaan atau habit orang juga mengalami pergeseran gitu, ya kan? Orang ketika kelihatan kaya, lebih banyak orang yang mendekat gitu loh. Bisa sih, sama Iya tadi kan? kan apa lebih gampang dapat pinjaman juga kan Ya, anyway kan kayak itu gitu, jadi kayak image dia, gue kaya nih gitu. Orang ya kayak tadi bener. Tapi lebih balik gampang. lagi ego itu kan ego Iya, iya. sebenarnya kan. Iya. dan tadi sih apa ya sebenarnya sih kalau gue ngelihatnya ya ego itu kan kita bicara mengenai validasi kan. Ya. Ya ini sih sebenarnya juga lagi apa gua coba terapin juga ya ketika sebenarnya yang paling penting tuh oke ini agak kedengeran itu ya tapi yang paling penting itu sebenarnya validasi dari diri lu sendiri sebenarnya. Oke. Karena ketika lu dapet validasi dari diri lu sendiri kayak validasi dari orang tuh menurut gua tuh cuma kayak ya kalau lu dapet validasi ya itu it's fun to have tapi kalau enggak juga ya udah. Karena ketika lu tidak gua nggak tahu ya. Gue sih menurut gue jangan-jangan ini gue bukan orang psikologi ya. Jangan-jangan orang yang segitunya buat dapat validasi itu karena dia gak dapat validasi dari dia sendiri, makanya dia nyari dari tempat lain, sampai minjem atau apalah. Oke. Ya biar lebih valid nanti mungkin kita undang orang psikologi. Iya. Ya kan? Gua paham nih maksudnya nih, gua paham ini. Background psikologi gitu. Boleh. Sampai kita Gua- undang gitu. Gue paham ini maksud orang Lo iya, psikologi nih. lu kan tadi lu bilang Iya, lu bukan iya. orang psikologi. Benar. Dalam waktu dekat lah ya. Ya. Dalam akan undang. Siapa tahu nih nanti kita cross check nih omongan lu gimana ya ke orang psikologi. Siap, Oke. siap.